Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar podcast sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Endar Herian Fajri. Jadi pada kesempatan podcast kali ini kita akan mencoba untuk mengulik berbagai subtopik. Yang pertama tentang manajemen ASN, yang kedua terkait dengan pelayanan publik, yang ketiga terkait dengan whole of government. Jadi pada dasarnya ada beberapa sektor perubahan pada birokrasi yang dilakukan untuk menjamin adanya produktivitas dan efektivitas pelayanan publik dan juga sistem kerja birokrasi yang menjadi lebih baik. Hal ini didasarkan pada adanya perubahan paradigma kita, yang pertama dari rule based birokrasi menuju ke performance based birokrasi, dan pada akhirnya terciptanya dynamic governance, di mana pada saat ini banyak sekali kompleksitas dan bentuk-bentuk isu dalam pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan adanya perubahan paradigma di dalam birokrasi. Oke, jadi pada kesempatan pertama kita akan mencoba untuk mengulik subtopik yang pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN ini pada intinya kita melakukan adanya sistem pekerjaan yang berjalan secara sistematis, wajar, dan berkeadilan, di mana kita ingin menjamin proses manajemen ASN itu dapat berjalan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan, dan penilaiannya juga berdasarkan pada performa. Itu adalah hal-hal yang ingin kita ciptakan, sehingga berubah dari bentuk awalnya cuma berbasis administrasi, sekarang kita menilai kinerja pegawai dengan performa base, sehingga adanya muncul berbagai aplikasi seperti Si Kerja, seperti LMS ya kalau di Kemendagri, untuk menjamin bahwa adanya laporan pekerjaan yang masuk dari setiap pegawai yang nanti akan dikonversikan dalam bentuk tunjangan kinerjanya. Dan juga adanya laporan di LMS yaitu absen. Jadi kalau kita tidak melakukan absen dengan sesuai pada jadwalnya akan ada pemotongan atau misalnya ada sanksi. Jadi seperti itu. Ada perubahan yang terjadi untuk melakukan perubahan manajemen ASN, dan itu untuk menciptakan disiplin, adanya konsistensi produktivitas, dan adanya peningkatan efektivitas kinerja di ASN itu sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ini pada dasarnya ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan SDM. SDM ini terkait dengan etikanya, performanya, bagaimana cara melayani customer atau masyarakat. Nah, selanjutnya juga pelayanan publik ini kualitasnya juga ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana. Terkadang pelayanan dari pegawainya cukup memuaskan, tetapi kalau tidak diimbangi dengan kualitas sarana dan prasarananya, seperti ruangan yang masih panas, tidak ada AC-nya, atau tempat duduk ruang tamu yang masih tidak layak digunakan kursinya, itu juga mengurangi kualitas pelayanan publik di mata masyarakat. Selanjutnya adalah proses layanan. Seperti kita ketahui, terkadang ketidakjelasan prosedur pelayanan juga menjadi salah satu aspek yang membuat masyarakat masih merasa pelayanan publik belum ada perubahan yang begitu signifikan. Sebagaimana kalau seperti di bank ya, ada jelas ini kita ngambil tiket, kita menunggu nomor antrian, kita harus ke customer service berapa, seperti itu, dan itu masih menjadi PR bagi pelayanan publik kita, walaupun sudah mulai ada perubahan seperti pada mall pelayanan publik. Di situ ada integrasi dari beberapa organisasi atau institusi yang memberikan pelayanan, juga hampir sama sistemnya dengan di swasta, dan itu juga merupakan salah satu bentuk perubahan paradigma kita yang diimplementasikan di dalam mall pelayanan publik tadi. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai subtopik yang ketiga adalah whole of government. Jadi inti dari whole of government adalah adanya kolaborasi integrasi antar
beberapa institusi, organisasi maupun kementerian atau lembaga untuk menciptakan sebuah pelayanan atau menciptakan kebijakan-kebijakan yang mungkin akan lebih efektif jika itu dilakukan secara berkolaborasi. Jadi pada dasarnya kolaborasi ini dibutuhkan karena pada akhir paradigma kita tadi adanya dynamic governance. Di sini permasalahan itu kompleks sekali sehingga kita butuh kolaborasi dengan berbagai instansi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ini saya berikan contoh ya, kayak di Surabaya, di Pemda Surabaya maksud saya. Di sini ada comment center 112 di mana masyarakat bisa melakukan pengaduan mengenai pelayanan publik yang mereka butuhkan hanya dengan menelpon 112, yaitu di sana ada kerjasama dengan DP5A, ada DKRTH, ada Linmas, Satpol PP, Dishub, dan Dinsos. Jadi masyarakat cuma perlu menelpon 112 dan 112 ini yang akan melanjutkan aduan ini ke dinas-dinas terkait. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari penerapan whole of government di pemerintah daerah dan saya rasa ini juga patut untuk dicontoh ya, tidak hanya di tingkat Pemda namun di pusat juga rasanya itu diperlukan. Oke, jadi hal inilah yang dapat saya sampaikan pada podcast kali ini. Di sini kita tahu bahwa birokrasi itu berkembang, birokrasi itu berubah. Jadi sebenarnya pemerintah kita mencoba untuk selalu melakukan adanya inovasi walaupun mungkin cukup terlambat, tapi saya rasa itu perubahan yang besar. Mengingat juga organisasi dan masyarakatnya juga besar yang harus dilayani dan saya rasa hal ini harus terus dilanjutkan sehingga pelayanan publik kita, kualitas kebijakan publik kita juga bisa terus berkembang dan dapat menjadi acuan kita untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi. Oke, sekian dari podcast saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan lain waktu kita akan coba untuk berbincang pada topik-topik pemerintahan yang lainnya. Oke, sampai jumpa.